Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa melaksanakan pertemuan kali ini, yaitu mempresentasikan metode penelitian meta-analisis. Nah, sebelum kita ke mempresentasikan materi metode penelitian meta-analisis, yuk kita perkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami. Oke, boleh next slide. Oke, perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7, yang dimana anggotanya ada 7 orang, sesuai dengan nama kelompoknya yaitu kelompok 7. Nah, anggotanya pun ada 7 orang. Yang pertama ada Sylvia Hasna, dengan NPM 192151108. Kemudian ada Salsabila Syahrani dengan NPM 192151110. Kemudian ada Salma Aulia dengan NPM 192151116. Kemudian ada Reja Noviatus dengan NPM 192151120. Kemudian ada Rida Pardiah, Louis Mary, dan saya sendiri yaitu Puri Nugraha. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung ke materi saja. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian meta-analisis. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian metode penelitian meta-analisis. Nah, sebelum kita ke mendalami tentang metode penelitian meta-analisis, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu metode penelitian meta-analisis. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin bisa di next ya. Nah, di sini ada pengertian metode penelitian meta-analisis. Nah, di sini menurut Glasses tahun 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dengan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkan dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lain. Nah, yang kedua ini di sini ada menurut Borg pada tahun 1983. Nah, di sini meta-analisis merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti penemuan kekonsistenan atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut Sujipto pada tahun 1995, di sini meta-analisis adalah salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Nah, dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik yang ditunjukkan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik yang berdasarkan pengumpulan data primer. Lalu yang keempat ada menurut Sugianto pada tahun 2004. Nah, di sini meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Nah, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, nah dapat dilihat kesamaannya ya, yaitu penelitian meta-analisis merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer atau yang jumlahnya relatif banyak yang membahas permasalahan sejenis untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Nah, mungkin untuk pengertian dari metode penelitian analisis telah dicukupkan. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Salsa yang sudah menjelaskan mengenai pengertian metode analisis. Boleh di next sebelumnya nggak untuk di pengertian? Nah, oke teman-teman, yang perlu digarisbawahi, tadi kan Saudari Salsa sudah menjelaskan beberapa pengertian dari metode penelitian meta-analisis dari beberapa ahli. Nah, oleh karena itu,
dapat disimpulkan ya bahwasannya penelitian meta-analisis ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang membahas permasalahan sejenis untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Jadi singkatnya seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan metode meta-analisis. Nah, untuk tujuan akan dibacakan oleh Saudari Salma. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara dengar. Terdengar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan metode penelitian meta-analisis. Bisa di next slide. Bisa. Oke. Nah, di sini ada tujuan penelitian meta-analisis menurut SAP dan kawan-kawan. Yang pertama, itu adalah untuk meningkatkan daya pada titik akhir primer dan pada subkelompok yang mana ukuran sampel yang asli terlalu kecil. Lalu, untuk tujuan yang kedua itu untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan perkiraan effect size. Lalu yang keempat itu untuk menjawab pertanyaan yang tidak Oke, nah jika dikaitkan dengan pengertian yang sudah dipaparkan sebelumnya, nah tujuan dari metode penelitian meta-analisis ini antara lain untuk satu, memperoleh suatu kesimpulan umum dari berbagai permasalahan sejenis, lalu yang kedua untuk mengkaji kesengajaan atau ketidaksengajaan dari hasil-hasil penelitian yang membahas permasalahan sejenis. Nah, lalu yang ketiga itu adalah untuk menemukan konsistensi atau unkonsistensi dalam pengkajian hasil silang dari hasil-hasil penelitian yang membahas permasalahan sejenis. Nah, mungkin itu adalah tujuan dari metode penelitian analisis, meta-analisis yang dikaitkan dengan pengertian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salma. Oke, teman-teman. Untuk tujuan juga tidak tidak jauh-jauh dari pengertian yang tadi kita simpulkan ya, bahwasannya untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dan tujuan pun sama halnya tadi yang dibacakan oleh Saudara Salma, bahwasannya untuk tujuan dari metode penelitian meta-analisis ini pun sama ya, memperoleh suatu kesimpulan umum dari berbagai permasalahan sejenis. Akan tetapi tujuan juga dapat dilihat dari tujuan yang dikemukakan oleh para ahli tadi yang dibacakan oleh Salma. Oke, kita ke next pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya, bentar. Oke, untuk jenis-jenis metode penelitian, metode analisis. Untuk jenis-jenis akan dibacakan oleh Saudari Rida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa di next. Cek apakah suara saya ada. Baik teman-teman ya, untuk jenis-jenis metode penelitian meta-analisis, yang pertama ada penelitian eksperimental, penelitian yang membangun hubungan sebab akibat dengan memanipulasi dan mengamati dua kelompok objek, satu kelompok perlakuan, dan satu kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan. Hasil dari penelitian eksperimental cenderung mengarah pada penerimaan atau penolakan suatu interpretasi secara jelas. Kemudian yang kedua ada penelitian korelasional. Penelitian yang ingin membuktikan sejauh mana atau seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian yang ketiga ada penelitian penyebab perbandingan. Penelitian yang ingin menentukan penyebab dari perbedaan antara kelompok-kelompok orang.
Kemudian selanjutnya ada penelitian survei. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang variabel dari populasi. Teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Penelitian survei banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Selanjutnya ada penelitian etnografi, atau bahasa sederhananya adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mendokumentasikan atau menggambarkan suatu peristiwa, kejadian, fenomena melalui pengamatan dengan sebenar-benarnya. Selain melalui pengamatan, penelitian ini juga bisa dilakukan dengan mewawancarai narasumber terpercaya untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Kemudian selanjutnya ada penelitian sejarah. Penelitian ini meliputi kegiatan meneliti beberapa dokumen pada suatu periode atau mewawancarai narasumber terpercaya yang memiliki pengalaman cukup pada suatu periode tersebut. Masalah pada penelitian ini adalah data dari dokumen harus dipastikan benar-benar datang dari periode yang akan diteliti dan memastikan data yang berasal dari perkataan narasumber itu benar. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menjelaskan mengapa suatu hal terjadi pada periode tertentu dengan tepat. Kemudian yang terakhir ada penelitian tindakan. Penelitian yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki praktik-praktik yang dilakukannya. Dalam bidang pendidikan, penelitian tindakan yang umum kita kenali adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru dalam upaya melakukan perbaikan kegiatan proses pembelajarannya di dalam kelas. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rida. Selanjutnya ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang langkah-langkah metode penelitian meta-analisis yang akan dibacakan oleh Saudari Reja. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bisa di next slide. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dari penelitian meta-analisis, yaitu yang pertama menurut Arlinda S. Wahyuni dan Juliari Harahap, yaitu yang pertama ada kriteria pemilihan berbagai penelitian sejenis yang di dalamnya terkandung abstraksi, kualitas, dan statistika dapat bervariasi. Lalu hasil-hasil dari penelitian yang digunakan tergantung tujuan dari penelitian meta-analisis yang ingin dilakukan. Lalu peneliti harus menetapkan jenis dan rincian hasil-hasil penelitian yang akan digabungkan, seperti penelitian tersebut berasal dari negara mana, tahun berapa, serta dipublikasikan atau tidak. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode untuk menelusuri berbagai penelitian sejenis yang di dalamnya mencakup bekerja sama dengan penelusur seperti pustakawan. Lalu penelitian-penelitian yang terkumpul tersebut harus diteliti satu persatu. Lalu yang ketiga yaitu ada kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas dari berbagai penelitian sejenis yang meliputi aspek desain, pelaksanaan, dan analisis yang di dalamnya mencakup apabila kualitasnya tidak sama maka akan dilakukan pembobotan. Lalu yang keempat yaitu ada klasifikasi dan kodifikasi unit dari berbagai penelitian sejenis untuk digabungkan. Nah, di sini itu dapat diperlukan teknik statistik tertentu, lalu subjek yang berbeda dengan kualitas yang berbeda tidak dapat diberi perlakuan yang sama, lalu bobot yang besar diberikan pada jumlah subjek yang banyak, lalu penggabungan uji klinis skala numerik dibandingkan dengan rata-rata dan dinyatakan dalam standar deviasi. Oke, next slide. Lalu yang selanjutnya ada abstraksi kualitatif.
kuantitatif hasil masing-masing penelitian, lalu ada rencana penggunaan model statistika, rencana interpretasi hasil, dan yang terakhir ada rencana pelaporan hasil. Next slide. Untuk yang kedua yaitu ada langkah-langkah dalam melakukan kegiatan penelitian meta-analisis menurut David B. Wilson dan George A. Kelly, antara lain yaitu yang pertama, menetapkan masalah yang ingin diteliti, lalu yang kedua, menentukan periode dari berbagai penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data, misalnya seperti penelitian tersebut dilakukan 10 tahun terakhir. Lalu yang ketiga, mencari berbagai penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Biasanya peneliti itu mencari permasalahan yang sejenis. Lalu yang keempat, membaca bagian judul serta abstrak dari penelitian-penelitian tersebut untuk dapat melihat apakah penelitian tersebut sesuai dengan masalah yang ingin diteliti. Lalu yang kelima, fokuskan penelitian pada masalah, metodologi penelitian yang mencakup jenis, tempat, dan waktu penelitian, metode yang digunakan, populasi, sampel, teknik penelitian sampel, dan teknik analisis data, analisis data, dan hasil, serta kesimpulan dan saran. Lalu yang keenam, kategorikan masing-masing penelitian berdasarkan paradigmanya, misalnya penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Lalu yang ketujuh yaitu bandingkan hasil semua penelitian sesuai dengan kategorinya. Lalu yang kedelapan, analisis kesimpulan yang ditemukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian, dengan mengkaji juga metode serta analisis data dalam setiap penelitian sehingga dapat diketahui bahwa apa saja keunggulan serta kelemahan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Lalu yang kesembilan yaitu kita tarik kesimpulan penelitian meta-analisis berdasarkan dari langkah ketujuh sampai langkah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Raja yang telah membacakan langkah-langkah. Oke, teman-teman, yang perlu digarisbawahi dalam langkah-langkah metode penelitian meta-analisis yang pertama, baik menurut Arlinda S. dan kawan-kawannya ataupun menurut David Wilson dan George, bahwasanya hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus meneliti, kita harus menetapkan masalah yang ingin diteliti atau kriteria apa yang akan kita teliti. Oleh karena itu, jika kita udah mempunyai suatu permasalahan atau suatu kriteria yang akan diteliti, maka kita nanti akhirnya bisa menarik kesimpulan yang ditemukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian itu, sehingga adalah kesimpulan penelitian meta-analisis berdasarkan langkah ke-7 dan ke-8 yang ada di langkah-langkah menurut Wilson ya. Oke teman-teman. Nah sekarang tadi kita udah membahas tentang pengertian, kemudian tujuan, kemudian langkah-langkahnya. Nah sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan metode penelitian meta-analisis. Nah mungkin dari teman-teman masih sudah sedikit ada penerangan gitu ya mengenai kekurangan akan dibacakan oleh Saudari Silpi dan Saudari Lilis dan Silvia. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya adalah kelebihan metode penelitian meta-analisis. Nah, kelebihan meta-analisis menurut King dan Junhe tahun 2005 antara lain yang pertama, meta-analisis memungkinkan mengkombinasi berbagai macam hasil penelitian dengan cara kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Nah, yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena lebih fokus pada data. Sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif, fokusnya itu pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Nah, yang keempat itu, meta-analisis fokus pada effect size. Nah, yang kelima,
meta-analisis dilakukan secara kuantitatif. Nah, selain itu, meta-analisis juga memiliki kelebihan lainnya, yang diantaranya yang pertama itu prosedur analisis meta menerapkan disiplin yang berguna dalam proses merangkum temuan penelitian. Nah, yang kedua, analisis meta merupakan studi yang dilakukan dengan cara yang lebih canggih daripada prosedur peninjau konvensional yang cenderung mengandalkan ringkasan kualitatif atau vote counting. Nah, yang ketiga, analisis meta mampu menentukan pengaruh atau hubungan yang dikaburkan dalam pendekatan lain untuk meringkas penelitian. Dan yang keempat, analisis meta menyediakan cara terorganisir yang menangani informasi dari sejumlah besar temuan penelitian yang sedang dikaji. Nah, mungkin sekian materi kelebihan metode penelitian meta-analisis. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Nah, selain mempunyai kelebihan, meta-analisis juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangan meta-analisis sebagai berikut. Yang pertama, karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan terjadi atau memiliki sampel-sampel yang bisa serta data-data yang tidak perlu atau sampah. Yang kedua, meta-analisis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang signifikan saja, sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan. Yang ketiga, metode bersifat mengagregatkan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi, sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini. Yang keempat, metode ini tidak cocok diterapkan bila sampel datanya kecil. Dan yang terakhir, bisa saja terjadi methodological error. Mungkin sekian kekurangan metode penelitian meta-analisis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lilis dan Saudari Silvia yang telah membacakan dan membahas mengenai materi kekurangan dan kelebihan metode penelitian meta-analisis. Alhamdulillah teman-teman, ternyata pembahasannya sudah cukup ya, sudah di akhir. Dari awal kita sudah menjelaskan dimulai dari pengertian, yang dimana pengertian dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian meta-analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang jumlahnya relatif banyak ya, yang membahas permasalahan sejenis untuk memperoleh suatu kesimpulan umum. Nah, untuk tujuan dari metode penilaian dari pengertian yang tadi ya, bahwasannya tujuan dari metode penelitian meta-analisis itu diantaranya yaitu salah satunya memperoleh suatu kesimpulan umum dari berbagai permasalahan sejenis. Nah, kemudian nanti tadi sudah dibacakan jenis-jenisnya, kemudian langkah-langkahnya, dan kekurangan dan kelebihannya. Alhamdulillah untuk pembahasan mengenai metode penelitian meta-analisis dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi